Halo, selamat datang di Kongkonya TV. Bersama kali ini gue pengen ngomongin tentang masa depan Ole ya sebagai manajer Manchester United. Tapi sebelum itu gue pengen ngomongin dulu tentang hasil Liga Inggris di minggu ke-9 ya. Oke, kita mulai dari Arsenal menang 3-1 lawan Aston Villa. Wah, Arteta kayaknya udah lumayan nih ya. Prosesnya kayaknya udah lumayan nih kelihatannya nih ya. Jadi yang tadinya Arteta out pada teriak, Arteta ya udah pasti dia aman lah jobnya, benar nggak sekarang ini. Jadi ya ironi banget ya, awal-awal Ole aman, Arteta out, sekarang kebalikannya ya. Kelihatannya Arteta aman, Ole out, udah hampir dekat. Oke. Chelsea menang 7-0 lawan Norwich City, kalau nggak salah Mason Mount hat-trick di situ. Crystal Palace 1-1 lawan Newcastle, Everton 2-5 lawan Watford. Ini cukup mengagetkan ya, karena menurut gua Watford itu bukan tim yang bagus. Ya, jadi bukan tim yang ngasih kejutan juga gitu. Jadi ya menang 2-5 sih well done lah buat Watford. Leeds seri 1-1 lawan Wolves, Southampton seri 2-2 lawan Burnley, Brighton dibantai City 1-4 ya. Brentford kalah Leicester 1-2. Ini gue pengen lihat nih, cukup menarik. Gue paling suka nih ngeliatin Brentford nih, karena ini klub sampai detik ini kan dari awal gue udah bilang nih, ini Brentford bisa kasih kejutan ya. Jadi gue tetap pada pendapat gue, dan cukup bagus statistiknya ya. Dari statistik cukup bagus, 15 shot, Leicester cuma 10, on target 5 ya. Possession 55%. Jadi kalau gue lihat dari statistik sih ini Brentford lumayan mendominasi ya. Walaupun posisi tinggi bukan berarti dia main di belakang terus, karena shotnya juga tinggi. Ya mungkin lah dia main long ball mungkin juga, tapi tetap aja kalau gue bilang sih ini ya statistiknya juga bagus untuk Brentford. Cuma sayang aja kualitas finishingnya kagak ada ya, atau enggak si siapa uh, kipernya Leicester itu lagi on fire gitu loh, benar nggak? West Ham menang 1-0 lawan Tottenham. Dan ya itu aja lah ya, nggak perlu diomongin lagi yang lain. Oke, gue mau lihat table dulu sementara ini gimana table. Chelsea masih kuat ya, Chelsea, Liverpool City, calon juara masih kuat banget di pucuk semuanya. Cuma beda satu poin, ketat sekali. Siapa yang slip sedikit udah pasti langsung ya lumayan susah lah untuk ngejar. Liverpool masih nggak terkalahkan loh, hebat nih Liverpool lagi on fire banget kalau gue bilang. Terus West Ham, Brighton, Tottenham. Nah, kita nilainya sama sekarang kayak Everton, ya. Sama kayak Everton, kayak Arsenal, kayak Leicester. Ya itulah skuad mewah, tapi manajemennya atau manajernya atau taktikalnya tuh jelek gitu loh. Itulah problemnya. Oke, jadi sekarang kita ngomongin tentang Ole ya. Jadi kalau kalian lihat update gua kemarin malam, gua bilang kalau wah ini kelihatannya board udah pada gerah juga sama Ole ya kelihatannya. Karena kemarin pas kalah 4-2 lawan Leicester itu masih dibela ya kan. Atalanta hancur-hancuran ya kan, kecuali babak kedua masih dibela ya. Kalah 2-0 dulu loh, bisa comeback itu lumayan hoki buat Ole. Kalah ya kan, masih dibela ya. Terakhir ya kan lawan Liverpool 5-0 langsung gerah, dan mereka bakal nutusin masa depan Ole. Ya ini gimana nih, perlu dipecat atau enggak? Ya ini menarik kalau gue bilang ya, karena feeling gue sih harusnya ya, ini kan bukan Chelsea, ya benar nggak? Kalau Chelsea mau udah pasti langsung dipecat, ya kan langsung udah ada penggantinya. Karena ini Manchester United, gue bilang ini nggak bakal cepet, ya prosesnya nggak bakal cepet. Kemungkinan besar Ole masih punya banyak waktu sampai minggu depan. Ya sampai minggu depan, karena kan minggu ini kita nggak ada Carabao Cup, berarti baru main lagi di hari Sabtu ya lawan Tottenham. Sampai minggu depan, menurut gue sini napas terakhir Ole ya, lihat gimana gitu loh ya. Kalau dia bisa menang terus gitu kan, lawan Tottenham menang, Atalanta menang, City menang, dia aman, dia pasti aman ya. Tapi kalau gue bilang salah satu aja dia kalah, lawan Tottenham kalah, udah pasti out. Kalau Atalanta kalah, menurut gue udah pasti out. Soal City, kalau dia menang lawan Tottenham Atalanta, menurut gue sih bisa tetap terancam, tapi masih aman menurut gue ya. Jadi kalau menurut gue, jadi walaupun isunya udah mulai gerah, menurut gue sih itu nggak bakal cepet terjadi karena kita bukan Chelsea. Kalau Chelsea mah udah langsung lah, yakin dari kemarin aja udah langsung diajak makan makan pagi ya, kalau saya si Lampard ya kan, diajak makan pagi buat dipecat, benar nggak? Oleh karena ini Glazer ya kan, dan mereka yang nggak kompeten sama sekali, menurut gue sih Ole masih aman sampai 3 fixture ke depan. Ya, dan tapi itu bukan berarti dia aman, dia harus kasih result. Dan gue nggak melihat ya bisa nggak gitu loh mereka.
Benar nggak? Bisa nggak oleh ngerubah gitu kan? Benar nggak? Bisa nggak dia membuat pemain-pemainnya mendukung dia ya? Karena rumor-rumornya juga kan pemain-pemain penting kan bilang, aduh nih Ole nggak bisa nih dibawa Ole, benar nggak? Gue nggak tahu pemain penting itu siapa, apakah cuma rumor atau doang. Ya bisa jadi Cristiano Ronaldo, ya kan? Ronaldo yang jauh lebih berpengalaman dari Ole, ya kan? Maksudnya ya Ronaldo benar nggak? Dia pasti ekspektasinya sangat tinggi, ya. Jadi seperti itu ya. Kalau gue bilang ya gitulah, kalau gue bilang gue udah prediksiin ini loh, gue udah prediksiin ini. Permasalahannya gue dari Ole, kalian tahu sendiri lah ya, kalian tahu sendiri gue tuh Ole in, ya kan, gue tuh dari dulu Ole in sampai kemarin kalah lawan Liverpool, ya kan, karena gue masih pengen percaya gitu kalau Ole bisa kasih kita trofi. Cuman dari kenyataannya sekarang kita table poin 14 sama kayak Arsenal, benar nggak? Sama kayak Arsenal, dan kita punya tim jauh lebih mewah dari dia. Ini nggak bisa gitu loh ya. Udah pasti kita out of the race. Masih awal musim nggak juga, udah seperempat jalan, udah 9 kali main, ya nggak gampang untuk menjadi juara kayak begini caranya ya. Udah terlalu banyak hilang poin ya. 14 sama 22 kan kalau nggak salah kan, si Chelsea tadi kan bedanya udah lumayan jauh. Nggak gampang buat jadi juara, nggak gampang. Bukan nggak gampang, udah pasti nggak mungkin ya. Top 4 pun kita masih harus fighting. Jadi ini nggak bisa, gue nggak bisa ngeliat seperti ini gitu loh, bener nggak? Champions League hampir keluar, kalah 2-0 di babak pertama. Kalau nggak comeback udah pasti kelar tuh kita Champions League. Ya kita masih ada FA belum main, Desember atau Januari baru main. Jadi musim ini masih bisa diselamatkan. Gue ngeliatnya seperti itu. Ya, dan gue nggak jelas bukan Ole yang selamatin musim ini. Gue nggak bisa melihat Ole menyelamatkan musim ini. Ya, tapi tetap ya gue mau bilang ini karena ya gue pengen memperjelas posisi gue gitu loh, benar nggak ya? Gue bukannya oleng gitu, oh aduh udah deh kalah dibantai langsung pindah. Nggak, bukannya karena gue emosi kemarin gue bilang gue oleh out, tapi ya karena gue tetap stick sama prinsipal kita gitu loh. Kita tim udah terbaik di EPL ya, lebih bagus dari timnya, gue bilang lebih bagus daripada timnya Liverpool ataupun Man City, benar. Dan juga Liverpool bilang Liverpool hebat-hebat kemarin, ya bukan Liverpoolnya hebat kemarin, tapi kitanya aja katro, defense-nya ancur-ancuran, ya otak tactical olehnya, ya kan. Ya jadi itu kalau gue bilang, ya kenapa gue langsung jadi all out bukan karena emosi kita kalah 5-0, tapi karena gue pengen menyelamatkan musim ini penting banget karena kita masih bisa, Champions League masih open ya. FA Cup masih open, Liga udah pasti keluar, udah pasti berat juara. Masih ada 2 kompetisi yang kita bisa selamatkan, harus diselamatkan. Bukan Ole tapi yang nyelamatin. Gue nggak melihat Ole bisa nyelamatin ini, ya. Dan gue udah prediksi ini loh di video gue pas kita kalah lawan Leicester kalau nggak salah ya. Bentar, mana tuh? Nah, mana nih? Kok McFred bukan solusi? Bentar. Sorry, pas lawan Aston Villa. Di sini gue tuh bilang tuh, obsesi McFred akan membuat Ole dipecat. Faktanya adalah seperti itu, ya kan? Kemarin dia mainin McFred lagi, Pogba dicadangin, ya kan? Van de Beek dicadangin, Sancho dicadangin. Lu beli pemain buat apa gitu loh? Bener nggak? Ya, lu beli pemain buat apa? Lu tetap sama aja, stick sama lu punya prinsipal taktikal lu yang jelas-jelas katro gitu, yang jelas-jelas nggak berjalan. Ya pakai McFred, parkir setengah bus di belakang, pressing aja kagak. Mau gimana menang, mau gimana main bola? Ya kan, ini yang gue bilang obsesi McFred dia, ya kan, taktik parkir setengah bus dia yang bikin dia dipecat. Ya lu nggak bisa mau ngabetin seri terus, lu harus dapetin 3 poin untuk menang. Ya lu nggak bisa ketakutan begitu terus, ketakutan kebobolan, takutan kalah gitu loh, yang ya seri nggak apa-apa. Nggak bisa, lu harus coba cari 3 poin. Ya sebenarnya Ole ini ya dipecat gara-gara dia sendiri ya, gara-gara dia sendiri nggak mau berubah. Dari 2 tahun, 3 tahun yang lalu tetap aja sama McFred. Ya cuma ganti playmaker doang sama Bruno, ganti striker doang jadi Ronaldo, ya kan, dan mungkin juga nanti kan backnya ganti Lindelof diganti peran itu doang. Nganderin long ball aja sama FC. Dan yang paling ngeselin kemarin kan kalian lihat sendiri, golnya itu selalu dari Salah. Kenapa? Karena dia nggak bisa melihat gitu loh Ole.
Pola serangnya Liverpool selalu mulai dari kanan kita gitu, dari Wan-Bissaka, terus dia switch ke kiri. Karena yang terjadi adalah mereka kan pakai taktik Ole kan seperti ini, ya kan? Wan-Bissaka diserang dia bakal nge-press, Lindelof nge-cover Wan-Bissaka, Maguire masuk, bener nggak? Jadi sini, Shaw juga masuk ke tengah. Yang lucunya nih, McTominay kan nge-cover di kanan, ya kan? Bantuin lah gitu loh kan ya. Dan ini Fred juga ikut bantuin McTominay. Akhirnya sisi sini kosong, Shaw sendirian. Diobok-obok Shaw, mau ngomongin apa? Gue mau jaga siapa? Ya, yang lucunya kan nggak cuma TEE sama Salah. Keita pun nggak dijaga. Fred kemana? Fred kemana? Ya tolongin hopengnya dia, McTominay, McFred. Tolongin McFred. Ya, semua orang bisa lihat gitu loh. Semua orang bisa lihat ya kalau McFred ini nggak ada kualitasnya. Mereka pemain bagus tapi bukan kualitasnya Manchester United ya. Untuk main buat West Ham mungkin masih bisa. Tapi McFred ini nggak ada kualitasnya. Pogba dicadangin gitu loh, benar nggak? Kan gila. Kan gila yang kayak gini. Pogba masuk. Mainnya di mana? Gantiin Greenwood. Balik lagi ke taktik dia. Pogba jadi winger yang nggak jelas, winger yang free roll kemana-mana. Ini sih kesalahan dia sendiri. Kan kalian lihat sendiri ya, pada saat Pogba kartu merah, itu kan dia main 5-3-1, bener nggak? 5 Dalot kan jadi di situ 5-3-1. Nah, ini baru nih Liverpool bingung gimana gua tembusinnya nih. Ya karena balance di kiri ini ada orang yang jagain. Ada orang yang jaga. Nggak cuma Luke Shaw sendirian mau jadi Superman. Ya, jadi Ole ini sebenarnya dia nyari penyakit sendiri. Ya, dia nggak pernah berubah. Ya, selalu pakai McFred, pakai taktik parkir setengah bus, long ball FC, itu doang. Nggak ada yang lain. Ya, Rashford long ball FC dia tetap di depan terus, nggak turun bantu defense. Fred terlalu ke kanan kemarin, ya kan terlalu bantuin dia punya hopeng si McTominay. Ya Shaw berjuang sendirian, ya. Orang yang ngerti pasti nyalain ini Shaw main jelek banget atau apa. Ya. Tapi ya Shaw mau gimana kalau ngelawan 2-3 orang. Lawan si Salah, TEE, Keita lagi. Mau gimana? Mau gimana gitu loh. Ya, jangan pikirin ya sekali lagi, jangan ngomongin tentang nyetir Ferrari ya bukan masalah nyetir Ferrari ya, lu defensive system lu juga gimana dong, itu penting. Bukan jangan cuma cara build up gimana, cara nyerang gimana. Defense system lu gimana? Orang Liverpool pemain white masa lu compact gitu loh. Kalau diserang pada ngendok nih berempat di dalam nih. Begini. Dengan McTominay, Fred. Gimana mau main begini nih? Jelas-jelas mereka main white, ada TE, ada Anderson juga. Aduh, benar-benar gila ya kalau gue bilang ini. Jadi, ya sekali lagi ya, gue bilang, gue udah prediksiin ini dari sebulan yang lalu, pada kalah lawan Aston Villa tuh. Obsesi McFred membuat Ole dipecat, ya kan? Dan gue udah, pas lawan Leicester pun, gue udah bilang, McFred bukan solusi rapuhnya defense Manchester United. Gue udah prediksi ini semua. Ya, gue udah prediksi semua. Dan bahkan lawan Leicester gue udah bilang, wah kita udah krisis nih. Dan itu terjadi beneran ya. Terjadi. Dan pas Leicester gue bilang kita udah krisis. Gue bilang McFred bukan solusi. Dan akhirnya ya terbukti lah sampai lawan Liverpool dibantai. Ya, ini sebenarnya Ole sendiri yang ya masalahnya di Ole sendiri lah, bukan yang lain. Ya, Ole dan juga kepelatihannya. Ya, dan juga kepelatihannya. They cannot do anything. Ya, taktikalnya cuma itu doang. McFred pakai taktik tengah bus long ball ya, dan ya counter attack kita pun juga udah nggak berbahaya banget tuh kalau gue lihat ya, nggak berbahaya banget. Jadi itu kalau gue bilang itu alasannya kenapa Ole bisa ya Ole ya bakal Ole out itu ya, menjadi Ole out ya karena itu semua ya, karena diri dia sendiri sih, bukan karena orang lain, bukan karena pemain, bukan karena siapapun juga ya, karena dia yang melihat McFred itu sebagai dewa midfield kali itu mereka berdua. Ya ini salah Ole sendiri kalau gue bisa bilang. Ya, ngomongin sedikit tentang si penggantinya. Ya, penggantinya jelas paling dekat adalah Conte, yang paling open untuk ngomong adalah Conte ya. Conte bilang udah siap untuk terima kalau emang seandainya dihubungin.
Dan gua nggak melihat itu terjadi sih, harusnya sih enggak ya, sampai sekali lagi sampai minggu depan lawan City terakhir, tiga match lagi. Kalau dipilih kru Conte, Zidane atau Ten Hag, pilih siapa? Jujur, kalau berdasarkan Romano sih Ten Hag udah pasti nggak mungkin ya, karena Ten Hag masih menghargai Ajax. Tapi kalau disuruh pilih 3 orang itu, gue milih antara Zidane atau nggak Ten Hag. Ya, kenapa nggak Conte? Ya, gue udah pernah ngomong sebelumnya, gue lebih pengen Manchester United dilatih sama pelatih baru dan pelatih yang baru, belum pernah main di IPL. Ya, jadi bisa kasih warna, bisa kasih tactical yang berbeda, ya kan, yang bikin kejutan gitu loh. Kalau Conte kan udah kelihatan sebelumnya udah pernah dimain di Chelsea, udah tahu gaya mainnya gimana, 3-4-3 ya waktu itu di Chelsea ya. Dan kalau nggak salah di Inter dia main 3-5-2 ya. Tapi udah terlihat gitu loh, ya kan, udah terlihat. Gue pengen sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang fresh. Jadi Pep ketemu, misalnya anggap aja si Zidane atau Ten Hag, wah mainnya gimana nih gitu kan, benar nggak? Ya kan, oke lah mereka pernah ketemu di Champions League, tapi tetap ini kan di Liga, ya kan, Liga kan banyak juga klub-klub yang belum pernah lawan si Zidane atau lawan si Ten Hag, bener nggak? Jadi itu yang gue pengen lihat ya, sesuatu yang fresh, sesuatu yang beda. Ya kalau Conte, gue jujur sih gue nggak masalah juga kalau Conte masuk atau apa gitu. Tapi gue kalau disuruh milih, gue lebih milih pelatih yang masih fresh, yang belum pernah main Liga Inggris. Ya jadi tacticalnya itu benar-benar masih tanda tanya gitu sama orang-orang, sama pelatih-pelatih lain di Inggris. Ini gimana nih lawannya gitu loh. Jadi bisa memberikan kejutan. Ya kayak Tuchel lah, si Tuchel masuk langsung kaget kan. Dia main 3-4-3 ya kan, 5 back 2 DM. Benar nggak? Vertikal bagus, ya kan, menyerang vertikal, melebar ke kanan kiri gitu kan, dan benar-benar dia punya ini maju banget ya kan, dia punya wingback, makanya sering ngegolin, benar nggak? Jadi itu yang gue mau lihat kalau gua pribadi. Tapi gimana pun juga, siapapun itu, gue sih berharap ya dia bisa menyelamatkan musim ini gitu, musim Manchester United ini, karena kita masih ada Champions League, kita masih ada FA Cup. Itu aja deh ya, udah itu aja. Ekspektasi gue udah serendah itu gitu. Tadi gue pikir Premier League nih harus menang nih, Premier League harus menang, tapi mau gimana, Premier League mah udah out, udah pasti out, nggak mungkin juara, udah pasti nggak mungkin juara ya. Oke, sekian video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.